Kalau dia musafir, dia boleh memajukan asar di waktu duhur dan bisa juga menerlambatkan duhur ke waktu asar. Yang biasa dikenal dengan jamak takdim dimajukan dan jamak takhir atau diterlambatkan. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Isya bisa ditarik ke waktu maghrib dikenal dengan jamak takdim atau maghrib yang diterlambatkan ke waktu isya secara sengaja dan itu dikenal dengan jamak takhir. Nah ini udzur karena ada dibolehkan. Atau seseorang memang dia menjamak karena udzur-udzur yang lainnya. Seperti contoh kasus terjadi bencana alam, gempa bumi ya, yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan sholat. Atau ada orang akan melakukan operasi dan itu akan memakan 2 waktu sholat dan dia harus menjamaknya di sini walaupun tidak qasar misalnya. Maka itu ada bahasan ulama tentang masalah dibolehkannya. Tetapi kalau orang sengaja hanya menunda-nunda saja, dia ya sudahlah nanti aja. Seperti contoh misalnya duhur sekarang sudah masuk waktunya. Ada orang yang punya keringanan, artinya dia sama sekali tidak ada udzur untuk menunda dari awal waktu. Dia hanya membuang-buang waktu saja. Sudahlah nanti aja setengah jam lagi, 1 jam lagi, nanti aja jam 2, nanti aja setengah 3. Maka ini pertama dia kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada baginda Nabi SAW tentang amal yang paling afdal, maka Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Dan beda pahalanya antara orang sholat di awal waktu dengan orang yang terlambat beberapa saat saja. Contoh, orang yang mendapatkan dari pertama takbiratul ihram imam dengan orang yang datang setelah imam membaca Al-Fatihah, setelah waladhdallin. Karena orang yang datang setelah imam baca waladhdallin dan baru takbiratul ihram, dia kehilangan pahala yang dicatat oleh malaikat dari pertama takbir, doa iftitah dan juga Al-Fatihahnya. Begitu juga dengan orang yang terlambat 1 rakaat, orang yang terlambat 2 rakaat, orang yang datang di rakaat terakhir atau di tahiyat terakhir. Ini beda pahalanya dengan orang yang ikut dari awal sholat tersebut. Begitu terus tingkatan-tingkatannya. Nah beda antara jemaah pertama sama jemaah yang kedua. Jemaah pertama jauh lebih afdal. Begitu juga seterusnya sampai orang menerlambatkan di akhir waktu. Dan ini harus menjadi perhatian khusus di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sebuah lembah di neraka bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholatnya tanpa udzur. Kita bisa lihat dalam surah Al-Ma'un, surah nomor 107. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 4 ya. Allah berfirman fawailun lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Ulama tentu berbeda pendapat tentang makna wail, tapi semuanya berisi ancaman. Wailun lil musallin, wail artinya kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kehinaan. Bisa juga bermakna lembah di api neraka yang digunakan untuk menyiksa. Ya. Maka fawailun lil musallin, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, lembah di api neraka bagi orang yang sholat. Kok orang sholat diancam seperti ini? Kita lihat ayat sesudahnya. Allah mengatakan di ayat 5-nya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna lalai sini adalah sengaja menunda-nundanya tanpa udzur syar'i, apalagi sampai keluar waktu. Jangankan misalnya asar lewat sampai maghrib belum sholat, bukan karena lupa, bukan karena sakit, ya misal. Maka jangankan orang yang sampai seperti itu, sempat dia sholat asar misalnya 2 rakaat di waktu terakhir asar dan 2 rakaat lagi sudah masuk maghrib, ini dia berdosa. Tetap kena ancaman kalau dia tidak punya udzur. Kenapa alasannya dia menunda? Ini nggak boleh sama sekali. Ya hukumnya tidak dibolehkan. Bahkan wanita yang haid, misal duhur seperti ini masuk waktu duhur, dia belum haid, kemudian dia menundahnya. Sudahlah nanti aja 1:30 saya baru sholat. Misal sebelum 1:30 haidnya keluar. Maka sholat yang dia tunda itu menjadi utang bagi dia. Dia harus membayar nanti pada saat dia suci. Jadi walaupun dia sucinya misalnya jam 10 pagi, belum masuk waktu duhur, tetap dia harus sholat duhur itu yang lalu tertinggal. Saking pentingnya untuk menjaga sholat. Oleh karena itu jangan ditunda.
Apalagi ibu-ibu yang tahu ada masa haidnya, untuk apa ditunda? Ya. Sementara sholat di awal waktu adalah amal yang lebih Allah cintai, lebih afdal. Begitu contoh juga ada tambahan di ayat 6-nya, alladzina hum yura'un, orang-orang juga yang berbuat riak dalam sholatnya. Tetapi yang kita bahas adalah ayat 5-nya. Ini mukaddimahnya, pembukaan bahasan kita. Kita belum baca buku kita ini, karena yang akan kita baca nanti masuk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Jadi kita memberikan kronologis pembukaan atau mukaddimah dengan Bapak Ibu bisa jadikan rujukan surah Al-Ma'un, surah nomor 107, ayat 4 dan ayat 5 yang menekankan tentang masalah ini. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholatnya. Dan juga tentu saja orang yang suka nunda-nunda sholat ini ya, akan menjadi kebiasaan dalam menunda-nunda banyak hal. Ya, kalau sholat saja yang ringan sebenarnya, satu sholat kayak tadi kita sholat duhur maksimal 10 menit. Itu aja ditunda-tunda, maka yang lainnya akan ditunda sama dia. Seperti pembayaran zakat, kemudian ibadah haji dan umroh, atau yang lainnya. Ya, zikirnya, baca Qur'annya, berdoanya, semua ini akan dianggap remeh sama dia. Makanya sering kami sampaikan dalam bab sholat, kalau mau memperbaiki apapun ya, dalam diri kita, urusan dunia atau urusan akhirat, mulai dari sholat. Dan perhatikan 3 hal dalam sholat, baru Anda bisa masuk ke pintu kekhusyuan. Ya, belum maksimal khusyuk, tapi pintu kekhusyuan. Yaitu tepat waktunya. Ini yang pertama. Azan udah sholat. Dan usahakan sebelum azan sudah siap semuanya. Bukan azan baru wudu, tapi wudu sebelum azan. Begitu azan kita sudah siap di atas sejadah kita, di masjid ataupun di rumah, kita sudah siap. Bapak-bapak tentu dianjurkan di masjid, ibu-ibu misalnya masih bisa di rumah. Tapi azan itu adalah ibadah. Menjawab azan adalah bagian daripada perintah syariat. Dan kita bahkan bisa panen pahala seperti muadzin kalau kita mengucapkan apa yang diucapkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ada beberapa sahabat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Karena muadzin itu pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada keberuntungan atau kemenangan, maka semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Juga diampuni dosanya sejauh suaranya terjangkau. Plus lagi dia akan dapat pahala semua orang yang mendengar suaranya lalu mengerjakan sholat. Kalau misalnya di lokasi sekitar kita, satu RT aja, karena mikrofon sekarang sudah besar dan terdengar, lalu kemudian orang-orang pada sholat, berapapun orang sholat, anggaplah dalam satu RT itu misal contoh ada 100 kakak, anggap setengahnya saja, 50 kakak yang sholat misalnya. Atau 50 orang yang sholat, berarti muadzin tadi panen pahala 50 kakak atau 50 orang itu. Nah sahabat ini berkata, ya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Maksudnya dengan azan mereka dapat pahala semuanya.